4 guru terindikasi terlibat kekerasan seksual di Jakarta International School. Seorang remaja dilaporkan mendapat kekerasan seksual dari 19 orang. Ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana. Dari sisi cowoknya nih, yang ini bukan soal cewek pakai pakaian dan segala macam gitu. Memandang jenis kelamin gitu, kayak perempuan dan lelaki pun sama-sama dilakukan kekerasan dalam seksual itu. Kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, justru sudah lama mendesak kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah ini. Hukuman fisik itu secara presentasi kecil sekali memperbaiki orang. Karena umumnya lo akan menciptakan orang-orang baru yang dendam. Pidana tambahan kebiri kimia ini menjadi langkah mundur bagi pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan hak asasi manusia. Guru terindikasi terlibat kekerasan seksual di Jakarta International School. 3 orang pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Haji Menanatar, Lampung Selatan ditangkap polisi. Seringkali kita mendengar banyaknya kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di sekitar kita. Hal ini tentu membuat kita begitu khawatir, bahkan merasa tidak aman. Bagaimana tidak? Angka tindak kekerasan seksual yang kami kutip dari catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa mulai dari 2011 hingga 2019 terjadi sebanyak 46.698 kasus kekerasan seksual. Dan dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus justru terjadi di ranah publik. Adapun kasusnya berupa tindakan perkosaan sebanyak 9.039 kasus, 2.861 kasus pelecehan seksual, 91 kasus kejahatan cyber yang bernuansa seksual. Hal ini membuktikan bahwa di ruang publik pun belum menjadi tempat yang aman untuk terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 hingga 2019, kurang dari 30% kasus perkosaan yang dilaporkan korban kepada lembaga layanan akhirnya dapat diproses secara hukum dan diputuskan di pengadilan. Namun sayangnya, biaya visum dan tes DNA yang kerap dijadikan bukti utama tindakan perkosaan terkadang masih ditanggung oleh pihak korban. Cukup miris bukan? Lalu, seperti apa tanggapan masyarakat dengan hal itu? Kalau tanggapan saya sih melihat aksi kekerasan seksual sekarang gitu, kita juga itu jadi pro kontra untuk masalah korbannya sendiri gitu. Cuman ada juga yang berpendapat kalau ini dari sisi cowoknya nih, yang ini bukan soal cewek pakai pakaian dan segala macam gitu. Menurut aku sih itu udah parah banget ya, soalnya kayak sekarang bahkan udah nggak memandang jenis kelamin gitu, kayak perempuan dan lelaki pun sama-sama dilakukan kekerasan dalam seksual itu. Pemerintah pun akhirnya mendorong penuh upaya menghilangkan segala bentuk kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dan anak-anak yang dianggap paling rentan mendapatkan kekerasan seksual. Dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Presiden. Ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Perpu tersebut, berisi tentang hukuman tambahan bagi para pelaku kekerasan seksual berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman pelaku kekerasan seksual. Hukuman kebiri bukan jadi hal yang pertama terjadi di dunia. Sebelumnya, di beberapa negara seperti Ukraina, Inggris, Amerika, Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia, dan Polandia sudah menerapkan hukum kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia ini sendiri adalah pemberian obat ataupun dengan menyuntikkan zat kimia kepada pelaku dengan tujuan mengurangi produksi hormon testosteron. Kebiri kimia ini sifatnya tidak permanen. Zat kimia yang diberikan bertahan selama kurang lebih 3 bulan sebelum akhirnya si pelaku disuntik kembali selama masa hukuman.
Kebiri kimia juga diyakini memiliki efek samping seperti osteoporosis, anemia, kemandulan, sakit jantung, bahkan meninggal. Ya, sebetulnya kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, justru sudah lama mendesak kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah ini. Jadi pemahaman kebiri sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 1716 ini adalah tindakan, bukan sebagai hukuman. Nah, tindakan ini adalah sesuatu yang justru sifatnya rehabilitatif, bukan restributif. Jadi bukan sebagai suatu penekanan, kekejian, tetapi menimbulkan kesadaran dari pelaku untuk mau dikebiri, untuk supaya menurunkan dorongan libidonya sehingga tidak melampiaskan tanpa kendali. Karena kalau tidak dilakukan itu, takutnya nanti ada kesempatan lagi, dia akan setelah bebas, dia akan mengulang lagi dan akhirnya harus masuk penjara lagi. Buat gue itu melanggar HAM yang pasti. Kebiri kimia itu menurut gue termasuk sama kayak hukuman fisik. Hukuman fisik itu secara persentase kecil sekali memperbaiki orang. Karena umumnya lo akan menciptakan orang-orang baru yang dendam. Karena lo dipermalukan, lo dihukum secara fisik. Yang timbul adalah dendam. Gue tidak percaya hukuman mati, gue tidak percaya hukuman cambuk, gue tidak percaya hukuman kebiri yang kayak gitu-gitu. Spending time boleh, lo hukuman seumur hidup, sok. Hukuman fisik lo cuma menciptakan orang dendam. Lo kebayang nggak dia keluar di masyarakatnya, stigma orang kita lagi udah dikebiri, udah apa? Dia cuma akan marah dan dendam. Paham tidak? Kami memandang bahwa pidana kebiri ini tidak didukung dengan data yang komprehensif tentang efektivitas pencegahan kekerasan seksual atau pencegahan keberulangan atau residivis yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Pidana tambahan kebiri kimia ini menjadi langkah mundur bagi pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan hak asasi manusia. Di luar dari pendapat mereka, kami pun mencoba mendapatkan sudut pandang lain dari masyarakat tentang hukum kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual. Kalau untuk saya sendiri, saya bisa dibilang ya setuju aja untuk itu. Untuk ngadain kebiri, untuk efek jerak. Kenapa? Karena kita udah pakai upaya banyak tuh dari seks edukasi segala macam gitu. Entah itu yang nyampe ke masyarakatnya atau tidak gitu. Cuman ngelihat kekerasan seksual itu tuh masih dianggap remeh di Indonesia menurut saya dibanding di negara maju yang lain. Karena sejauh ini saya lihat di Indonesia belum ada hukum yang cukup akan tersangka tersebut, mungkin nggak cuma terfokus kepada si tersangkanya, karena sejauh ini cuma terfokus akan bagaimana untuk menghukum tersangkanya, tapi untuk mengembalikan psikis dan jiwa dari si korbannya. Sangat setuju, karena untuk memberikan efek jerak, terutama karena gue juga punya anak, jadi gue tahu sekarang ada payung hukum untuk melindungi anak gue kalau misalnya amit-amit anak gue menjadi korban dari kekerasan seksual. Kalau kepada korban sih menurut aku diberikan sebuah pendekatan bagi korban-korban itu gitu. Gimana caranya dia survive kembali setelah apa yang telah dilakukan dan tidak nggak terlalu diungkit-ungkit terus gitu, karena itu adalah kena ke batinnya mereka, kena ke pribadinya mereka gitu. Kalau harapannya sih yang pasti jangan sampai kejadian lagi kekerasan seksual. Itu tergantung dari personalnya orang itu sendiri sih menurut saya gitu. Kalau dia nggak bisa jaga dirinya sendiri, maksudnya pikirannya atau segala macam, juga kayaknya percuma. Mau ada kebiri atau kayak gimana pun juga bakal ada kejadian gitu. Karena kekerasan seksual itu kan nggak hanya berupa dari fisik, verbal pun juga banyak di sekitar kita gitu. Untuk pemerintah harus lebih membuat, mungkin bukan tentang UU doang, tapi perlakuannya terhadap si korban-korbannya lebih melindungi dan lebih fokus yang sudah jadi korban, fokus untuk memulihkan si korban-korbannya.